semuanya, apa kabar? Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang berapa sih gaji TKW Hongkong. Saya tidak akan menjelaskan tentang gaji-gaji negara lain, tidak membandingkan, cuma ini menjelaskan tentang standar gaji PRT Hongkong. Nah, waktu itu gaji PRT Hongkong itu 4.520. Nah, di saat September tanggal 27 2019 itu gaji naik menjadi 4.630, naiknya 2,4%. Nah, kalau mengenai gajinya Hongkong PRT itu sih bervariasi ya, maksudnya bervariasi apa gimana, karena ada memang majikan itu kadang sesuai standar, sesuai ini bentuknya kontrak kerja. Nah, di sini tuh tercantum itu berapa gaji kita dan uang makan. Nah, pada tahun juga sama, tahun 2019 itu tunjangan makan kita juga naik dari sebelumnya 1.075 Hongkong dolar menjadi 1.121 Hongkong dolar. Nah, itu kenaikannya itu waktu 28 September 2019. Nah, bagi PRT yang tanda tangan setelah naiknya itu mereka masih mengikuti standar itu. Tapi kayak aku tanda tangannya sebelum kenaikan gaji, jadi gaji aku itu tetap rendah tentang yang sebelumnya. Sekarang teman-teman mungkin 4.630 itu gaji sekarang, jadi aku nggak ikut gitu, karena aku tanda tangan kontrak yang kedua itu sebelum September, sebelum gaji naik, jadi tetap masih di bawah. Jadi sebenarnya mau bilang keseluruhannya gaji PRT itu gimana sih ya, kita base saja yang di kontrak kerja, cuman teman-teman sama majikan sendiri punya gimana ya, kayak janjian waktu interview ya, standarnya segini, standarnya gajinya itu 4.630 misalnya yang baru ya. Nah, aku yang baru, tapi karena majikan mungkin kamu lembur aku tambah 200, tapi itu tidak dicatat di kontrak kerja, karena itu sesuai majikan sama PRT-nya sendiri, maksudnya kesepakatan berdua. Nanti majikan kasih lembur atau kasih uang untuk beli sabun, segala keperluan kita, entah pasta gigi kah atau apa, itu dari kebijakan dari kemauannya si majikan, dari antara persetujuan aku sama majikan kayak gitu. Nah, berapa sih itu dirupiahkan gitu, jadi variasinya aku juga bingung gimana, cuman kita patokan standar ini sini ya, karena ada lain pembantunya itu udah lama di rumahnya, jadi majikan itu hasilnya misalnya gaji kamu per bulan 5.000, tapi di kontrak kerja tetap tanda tangan sesuai apa yang diberikan oleh pemerintah, standarnya berapa. Nanti mau 5.000, mau 7.000, mau 8.000 itu gaji yang dikasih majikan misalnya ke saya, itu tergantung majikan, maksudnya pembicaraannya, pembagian kasih bonus, kasih uang makan, itu lain lagi ceritanya. Terus kasih boarding lah, itu lain cerita. Misalnya disediakan juga kadang, karena rumah kecil, karena kan paling banyak itu di Hongkong juga apartemen kecil ya. Ada yang karena nggak bisa nampung pembantu di rumah, jadi mereka memfasilitasi yaitu boarding house, majikan yang bayar boarding house, majikan yang kasih uang untuk ongkos biaya transportasi lah, itu majikan itu lain cerita juga itu. Jadi banyak sih. Terus ada juga yang ya udah kamu tidur di rumah, kamu dikasih fasilitas di rumah, tapi makannya di luar, itu dikasih majikan uang makan yang udah tercantum di kontrak kerja di sini. Kalau dulu itu kayak aku masih
gaji yang 4.520 Hong Dolar per bulan, dengan makan biaya makannya itu 1.075 Hong Kong Dolar. Nah, tapi aku nggak dikasih uang itu. Ada teman yang lain budget uang makan itu dikasih ke mereka. Jadi pokoknya aku kasih uang kamu per bulan untuk makan kamu selama sebulan ini. Jadi kamu mau makan di luar, kamu apa, itu aku udah kasih. Nah, itu tergantung pembicaraan antara PRT sama majikan. Begitu guys. Nah, biasanya sih ada majikan yang baik ya. Kadang ngasih lembur atau kadang itu apalagi kalau misalnya nggak ngambil holiday atau off day itu berarti uang kita tambah banyak. Misalnya hari Minggu nggak usah libur tapi aku bayar 200 lah atau 250, itu harganya sih tergantung majikan ya, dan tergantung kita kalau kita mau gitu. Dan kalau mau bicarakan itu ngasihnya kayak gimana caranya gitu ya. Kadang ada majikan yang ngasih langsung disuruh buka rekening, nanti mereka transfer di rekening. Ada juga yang memang langsung gitu face to face ngasihnya gitu, langsung tanda tangan di situ ya, kayak gitu sih. Apa kalau mau tanya berapa harganya, bukan harga tapi pertukarannya ya, antara dolar Hong Kong ke rupiah, nanti aku akan kasih tahu berapa perkalian, nanti dikali aja berapa standarnya. Tapi ya kembali lagi, tidak semua gaji sama ya, walaupun mereka patokannya patokan memang di kontrak kerja. Patokan di kontrak kerja ini cuman kan majikan ada yang inisiatif ngasih 500, ngasih 300, itu bonus. Kayak teman aku satu tadi cerita kalau dia itu tiap bulan dikasih bonusnya itu 300 dikasih, cuman dia itu makannya di dalam, cuman ya makannya irit gitu. Tapi baguslah, dia bilang nggak apa-apa, yang penting kan dia dikasih bonus itu dia simpan, kadang dia dikasih 500 gitu. Jadi guys, tergantung majikan, yang ada yang pelit, ada yang enggak, itu mujur kita. Kalau mau tanya besar kecilnya gaji, yang selalu kita patokan itu adalah kontrak kerja. Kalaupun misalnya ini aku kan udah yang kontrak kedua ini aku udah 1 tahun lebih di sini, 1 tahun 4 bulan di majikan ini. Nah, misalnya karena biasanya itu setiap bulan September gaji naik ya. Nah, apakah gaji aku naik? Itu tidak, karena aku udah tanda tangan di kontrak kerja. Jadi bagi PRT atau TKW yang baru mau masuk, nih misalnya September bulan depan, besok bulan depan 2020 naik gaji. Nah, gajinya udah naik, terus ada PRT yang mau masuk ke sini, ya mereka tanda tangannya di pas jatuh temponya kenaikan gaji atau sebelum naik gaji, itu tergantung di situ. Kalau misalnya mereka tanda tangan kontrak kerja pas gaji naik atau setelah gaji naik, ya mereka mujur, mereka gajinya sesuai jumlah atau sesuai yang udah ditetapkan yang baru gitu. Gaji naik, uang makan naik gitu. Tapi kalau aku pas gaji naik tetap nggak naik gajinya, ya tetap kayak gitu. Cuman ya dari kita lah gitu ya. Jadi mau bilang gajinya enak ya 8 juta, taruhlah 8 juta gitu. Oh, gaji kamu 8 juta. Hey, itu masih kotor. 4.520 itu masih kotor. Karena apa? Aku beli sampo kan, aku nggak dapat jatah untuk beli sampo, sabun, pasta gigi lah, pokoknya alat-alat wanita lah gitu ya. Nah, itu 4.520 itu masih kotor, karena nanti aku kan
per bulannya beli sabun, shampoo, segala kebutuhan wanita lah gitu. Baru ongkos untuk patadong. Patadong itu apa sih? Nanti di vlog berikut aku akan jelaskan patadong itu apa, dan aku kasih lihat patadong itu yang kayak gimana. Nah, dari 4.520 dipotong dengan keperluan aku setiap bulan, yaitu pasta, shampoo, dan lain sebagainya. Itu belum lagi kalau aku libur 1 bulan 4 kali. 1 bulan 4 kali ya. Nah, ongkos makan di luar, karena kalau kita libur kan majikan mau tahu, nggak mau tahu kamu mau makan sarapan apa gitu. Karena libur kamu ya terserah kamu, berarti itu biaya sendiri, uang sendiri, ongkos sendiri. Nah, terus guys, biaya di Hongkong itu mehong. Jadi, dan kita harus punya uang pegangan di tangan, nggak bisa kita langsung semua kirim ke keluarga kita. Karena apa? Kalau habis uang di Hongkong susah banget guys. Walaupun teman dekat mau pinjam uang itu paling susah, karena salah satu di sini nggak boleh pinjam uang kan ya, kecuali yang sempat sembunyi. Tapi nah, terus kedua, kita itu walaupun saling berteman susah untuk pinjam uang. Karena apa? Satunya kepercayaan. Kita bukan nggak ngasih, tapi takut kita nggak dibayar gitu. Itu wajar sih kalau menurut aku sih, itu biasa. Karena memang kadang teman sendiri walaupun kita pinjam uang kan kadang nggak yang bayar, nggak yang itu. Tidak semua juga sih guys ya. Cuman kita kan gimana ya, kayak hati-hati karena kan suara lelah kita ya. Jadi gitu. Nah, dari gaji itu belum kita kirim ke keluarga kita sekian atau berapa gitu. Jadi mahal sih kan, nggak walaupun bilang harga makanan ada yang 25, kalikan aja 25 buat kamu sarapan. Makan apa sarapan? Ini sebulan 4 kali loh, belum kalau ada libur umum. Misalnya 1 bulan itu libur umumnya 3 ditambah libur kita yang wajib itu 4, berarti 7 belum ongkos, belum kita makan sarapan, makan siang sama makan malam. Nah, itu dipotong dari situ. Jadi kalau yang di luar itu bilang, aduh bos gajinya 8 contohnya 8 juta gitu, gede banget gini nih. Jangan salah, biaya di sini itu, biaya hidup di Hongkong itu juga mahal. Mau dilihat cuma $20 gampang. Jangan pikir ngomongnya $20 tapi pikirannya 20.000 rupiah. Itu salah guys. Jadi misalnya 20 Hongkong dolar dikalikan ke kurs yang sekarang berapa? 1.900, taruhlah 1.900. Nah, kalikan aja itu kan mahal. Nah, bayangkan kamu makan sarapan, makan siang, makan malam selama 4 kali sebulan. 4 kali sebulan belum air minumnya. 4 kali sebulan, belum pada hari public holiday kamu libur juga kan biaya. Jadi itu, jadi buat yang baru mau ingin jadi TKW di Hongkong, udah harus belajar untuk kayak kalkulasi pengeluaran pengiriman ke Indo guys. Jadi sekali lagi ya guys, semoga ini bisa. Ya guys, itu saja yang bisa saya share kali ini, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih udah support video saya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya guys.